Hai guys, balik lagi bersama gue, Matt Kodamis. Di video kali ini gue bakal ngajarin tentang Python lagi ya. Ini playlist Python tuh udah setahun nggak dilanjutin ya. Karena gue sibuk dengan kesibukan gue. Oke, jadi kali ini gue bakal lanjutin tentang function ya. Terakhir kan kita bahas function juga. Itu function part satu tentang apa ya, basic function lah intinya. Kalau sekarang itu tentang args, quarks, dan lambda. Jadi langsung aja ya. Args itu apa, quarks itu apa, lambda itu apa. Jadi pertama args. Args itu dari argumen maksudnya. Jadi ini kalau gue baca di sini ya. Argumen itu maksudnya args ya. Args pada function itu disebut sebagai non-keyword argumen, di mana variabel args dapat digunakan untuk membuat sebuah function di mana user tidak mempunyai jumlah passing parameter yang pasti. Gitu. Kita langsung kasih contoh aja ya, biar jelas. Misalkan kita ngebuat sebuah function ya, define apa ya, add, misalkan add a, b ya, terus semikolon, enter, print A plus B. Terus udah nih, Ctrl Enter. Terus kita coba ya, add 2,3, 2,4. 2,4 itu kan hasilnya 6. Kenapa? Karena 2 tambah 4 ya 6 gitu loh. Nah, tapi ketika kita running misalkan ada lagi 2,4,8 misalkan. Ini error. Kenapa? Karena input yang apa ya, yang diinginkan sama fungsi add ini cuma dua, A dan B. Sementara input kita ada banyak, ada 3 gitu. Nah, itu nggak bisa gitu. Nah, makanya disinilah kegunaan dari args itu gitu. Oke, kita coba ini ya, kita bahas notasi variabel args dulu. Jadi gimana sih caranya? Ini udah gue siapin bahan-bahannya. Jadi gini, notasinya misalkan ya, gini ya, def jumlahin dalam kurung variabelnya itu args, tapi yang bedain variabel args dan biasa itu adalah di depan args ini harus ada lambang atau asterik gitu. Itu yang menunjukkan dia beneran args sama yang nama variabel yang namanya args gitu. Semikolon, print, eh, sum dari args itu sendiri gitu. Terus gue juga pengen print tipe datanya dari si args itu. Apa sih tipe datanya? Itu gue pengen tahu. Ctrl Enter, terus jumlahin. Nah, di sini bisa nih 2,3,5,6 misalkan ya. Ini kan jumlahnya 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 6, 16. Berarti jumlahnya 16. Ya, 16 benar ya. Dan di sini nge-return class tuple. Jadi tipe datanya tuh tuple atau tuple ya bacanya ya, pokoknya itu deh. Gitu. Gitu sih. Jadi dia bisa ngejumlahin variabel banyak gitu. Yang harus ngejumlahin. Apapun fungsinya dia bisa bisa jalankan selama variabelnya banyak. Maksudnya variabel banyak bisa dijalankan sama si args ini gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Notasinya itu pakai asterik sama args gitu ya. Misalkan tambahin lagi nih 10, 26 kan? Nah, iya kayak gitu. Gitu sih. Jumlahin 2,5. Nah, bisa ya. Pokoknya args tuh buat kayak gitu deh, buat ngejumlahin variabel yang nggak tentu banyaknya berapa gitu sih. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi baru, jumlahin, tapi jumlahin 2 ya, karena kan udah ada yang pertama tuh. Tapi ada variabel yang diinginkan, sama ada args itu sendiri, gitu. Semikolon, itu print n, di mana ada variabel n itu maksudnya variabel yang memang diinginkan dan wajib ada, gitu. Nah, mungkin kita penasaran ya, kalau variabelnya kagak ada, bisa nggak ya? Oh, nol. Jadi memang dia bisa ngejumlahin walaupun variabelnya nggak ada. Nah, kalau kayak gini nggak bisa nih, kalau yang tadi nih. Nih ya, print A, B. Misalkan add-nya kosongin. Error, karena tuh dibilang kan missing to required positional argument A dan B. Jadi error, makanya dia butuh argumen A dan B itu tadi. Nah, berarti di sini sama ya. Kalau n-nya nggak ada, dia nggak bisa. Dia butuh n. Karena ini required argument gitu. Print n, print juga arg-nya. Ya udah, ini aja dulu. Oke, gini aja. Ini nggak jumlahin berarti ya namanya ya. Orang cuma dia nulis kok apa ya? Ya, function asal aja lah, func gitu. Func 1,9 misalkan. Func is not defined. Oke, kita running dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi isinya adalah ada variabel satu, maksudnya angka satu, satu itu sebagai required argument.
Terus ada 9 koma, itu tuple maksudnya. Jadi tuple yang memang isinya cuma 9 aja, gitu. Nah, gimana kalau n-nya kita ganti sama sebuah string, ya HH lah misalkan. Nah, ya isinya HH dan 9 koma, gitu. Itu ya isi dari fungsinya, gitu. Gitu. Memang ini kayak agak aneh ya, tapi ya beginilah, gitu. Kita coba pakai fungsi yang sama, func, HH, nah gini HH ya, HH, koma, 1, koma, 2, koma, string lagi, tes, Ctrl Enter. Nah, jadi argumen pertama itu dianggap variabel pertama yang n tadi, gitu. Yang sisanya 1, 2 dan tes itu masuk ke dalam si apa namanya? Args tadi, gitu. Gitu sih. Kalau dibalik gimana? Ya ukurannya ukuran lagi apa variabel isinya ya ditukar aja gitu, nggak masalah. Gitu sih. Nah, sekarang kita coba sebuah fungsi, tapi kayak gini nih. Haha, 1, 2, tes. Berikutnya adalah A sama dengan hihi. Kira-kira jadinya apa? Coba lihat ya. Error. Kenapa error? Karena di situ dibilang unexpected keyword argument A. Ini nih. Jadi args itu keterbatasannya adalah dia nggak bisa input sebuah variabel di mana sebuah argumen di mana argumen itu dalam variabel. Jadi kayak A sama dengan hihi itu nggak bisa gitu. Karena itu tadi args itu hanya ya kalau mau tanpa variabel intinya gitu. Nah, terus kalau mau pakai variabel gimana? Nah, ini dia kita bakal pakai quarks namanya gitu. Ya udah kita coba pakai quarks. Ini ada lambda udah gue siapin semua materinya. Keyword argumen atau quarks. Ini kalau untuk pakai variabel yang tadi ya, KW-nya ini keyword maksudnya. Jadi keyword ini, keyword argumen ini maksudnya adalah dengan menggunakan quarks, kita dapat menggunakan passing key value argument, gitu sih. Sekarang notasi dari quarks itu sendiri ya. Def, jumlahin ya anggaplah function yang tadi lah jumlahin. Asteriknya double, double asterik, terus quark. Boleh nggak ganti nama jangan quarks? Boleh. A, X, boleh. Tes, boleh. Tapi memang umumnya quarks gitu. Penanda aja sih. Kayak kesepakatan aja gitu. Dev jumlahin quarks. Ya udah print. Kita pengen print dulu tipe datanya quarks ini apa sih? Quarks. Terus print lagi quarks itu sendiri. Ctrl enter. Nah, sekarang jumlahin A sama dengan HH. Kok apa namanya? Ini ya, dua kali ini maksudnya type type dari si quarks itu. Kenapa dua kali? Oh, on. Nah, nah, class-nya dictionary. Jadi quarks itu dictionary tipe datanya gitu. Boleh nggak kita tambahin variabel lagi B misalkan hihi? Ya boleh aja. Jadi dictionary-nya ada dua gitu. Maksudnya HH dan hihi. Key-nya maksudnya ya. Boleh nggak tambahin lagi C? Misalkan apa ya? Hoho gitu. Ho, hoho. Boleh. HH, hihi, hoho gitu. Dan seterusnya boleh. Jadi quark sama args itu sama. Jadi boleh boleh sebanyak apapun variabel itu boleh. Gitu sih. Nah, gimana kalau misalkan ada satu aja, misalkan string, tapi dia nggak berbentuk key gitu. Misalkan, hehe, positional argument follow keyword argument, error. Kenapa? Karena si hehe ini tidak berbentuk key, nggak ada key-nya, nggak ada variabelnya gitu. Kalau misalkan D sama dengan hehe, bisa. Tuh, gitu. Jadi error di situ. Nah, kalau mau ada semuanya, bisa aja sih. Example ya, example nih. Misalkan, example. Ya udah, misalkan n, terus habis itu args, di mana ada argumen yang n itu wajib ya, wajib ada. Terus double asterisk quarks.
Nah, gue pengen print tipe datanya aja, print type n, print, baru kita print satu-satu. Print n, print args, print quarks. Kayak gitu ya. Nah, ya udah kita coba running aja nih. Example, misalkan satu, satu ini adalah variabel n yang kita pengen gitu ya. Terus, haha, huhu, dan tadi haha hihi hu semua ya. Misalkan 3 lah, ini yang salah aja gitu. Terus 15,6, random aja sih. Nah baru ini yang quarksnya, A sama dengan apa ya, tes lah ya, tes. Tuh, jadi yang satu itu adalah required variable ya, itu satu, terus haha huhu 3, dan 15,6 itu masuk ke args, terus sedangkan yang quarks itu tes, di mana A sama dengan tes gitu. Gitu. Sekarang gimana kalau A-nya dihapus? Apakah error? Oh enggak error. Cuma menandakan bahwa dictionary-nya kosong. Nah, maksudnya si quarks-nya kosong. Karena dia nggak wajib. Nah, sekarang gimana kalau satunya kita hapus? Ini kan required argumen ya. Pasti error sih. Oh, nggak error. Iya, lupa. Karena si HH ini yang dianggap sebagai required argumennya. Jadi dia nggak kosong. Maksudnya nggak error, maksud gue gitu. Jadi HH-nya keluar dari si tuple gitu sih. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada variabel? Variabelnya tes misalkan ya, tadi ya. Tes. Oke, nggak error. Gimana kalau habis tes itu ada satu argumen lagi, misalkan random aja, random angka lah, 5. Apakah error? Ternyata error. Kenapa? Karena positional argument follows keyword argument. Jadi 5 ini harusnya kan masuk antara ke args atau required argument ya. Tapi dalam posisinya itu kan n, args, dan quarks. Jadi 5 ini ke belakang. Jadi dia habis quarks apa? Nggak tahu gitu. Nggak ada bahkan. Nggak ada. Habis quarks nggak ada gitu. Tapi ternyata ada 5. Makanya error. Tapi kalau 5-nya dipindahin ke depan, 5 ini jadi si n tadi yang required argument gitu. Tuh, kayak gitu. Jadi posisi itu pengaruh ya. Gitu sih. Oke, yang terakhir itu lambda, lambda function. Lambda ini juga ada dua ya, materinya ada filter lambda dan map lambda. Lambda ini apa sih? Lambda itu adalah suatu fungsi yang tidak punya nama atau anonymous function dan penulisannya tidak lebih dari satu line. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Lambda, lambda x, di mana x dikali 2. Dah, ini fungsi. Boleh nggak kita bikin fungsi def apa ya, multiply gitu ya, multiply x, di mana kita return x kali 2 gitu. Ya, bisa aja sih. Tapi ini kita komen dulu ya kalau gitu ya. Kita coba dulu ya. Kayak gini. Terus multiply 3 misalkan. 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, itu jawabannya 6. Bisa. Tapi kita bisa menulis fungsi ini dengan cara lain, yaitu dengan lambda. Gitu. Lambda x, di mana x dikali 2. Gitu. Tuh, function main lambda x. Jadi ini hasil outputnya adalah objek ya. Objek fungsi lambda itu sendiri. Gitu. Terus cara pakai lambda gimana? Kita tutup kurung dan buka kurung, jadi dalam kurung. Terus kasih variabel, misalkan y sama dengan, atau f lah, f sama dengan lambda. Kita tulis di sini, f dalam kurung 5 lah misalkan, 4. Jadi 4 kali 2, 8 ya. Nah, f is not defined, oh belum di running, lupa. Nah, tuh kayak gitu. Penulisannya tuh sama kayak fungsi matematika gitu loh, maksudnya fx, ya kan, sama dengan 2x gitu loh maksudnya. Sama kayak gitu dia. Gitu, oke. Kalau nggak pakai variabel atau huruf gimana? Bisa nggak? Bisa. Caranya ya hilangin aja ini hurufnya. Dalam kurung 4.
Oh, karena dia nggak ini ya, karena dia nggak ngerti nih, ini dianggap apa gitu. Kalau mau, di sebelahnya. Nah, 8 gitu. Tapi ini kan nggak jelas ya, maksudnya apa gitu. Jadi kayak nggak praktis aja sih menurut gua ya. Jadi mendingan pakai variabel f, dan kalau di running, ini pakai f depannya, F4 8 gitu sih. Jadi jelas semuanya maksudnya apa. Gitu. Bisa nggak variabelnya banyak? Bisa. Misalkan kita coba G. Ya, G sama dengan lambda, lambda x, y, z, di mana x itu dikali y, dikali sama z. Ya udah, Ctrl Enter. Di sini di bawahnya G, misalkan 2,3,4, 4 nih. 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Jadi outputnya 24 ya. Nah, kan kayak gitu. Gitu sih. Filter lambda itu gini, jadi suatu fungsi baru yang namanya filter, memang bawaan dari Python, di mana kita bakal ngefilter. Ya iyalah ya. Tapi gini contohnya ya, langsung aja ya. Misalkan kita punya list L, di mana listnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan. Terus kita running. Terus abis itu kita pengen sebuah fungsi ya, sebuah fungsi kayak gini, lambda, lambda x di mana x kayak tadi aja ya, dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 0. Terus habis itu, gue pengen fungsi ini menghasilkan, maksudnya apa ya, fungsi ini dipakai untuk list itu, gitu loh. Jadi, list itu nunjukin mana sih yang bisa dipakai, yang bisa dibagi 2 sama dengan, dan hasilnya 0 gitu. Nah, gue pengen fungsi ini dipakai ke list itu. Gimana sih caranya? Kalau kayak gini doang nggak bisa. Nah, kalau kita koma di sini, L, kita running ya, Ctrl Enter, tuh nggak ada apa-apa. Nah, jadi gimana caranya? Kita pakai filter di sini. Filter lambda x, di mana x dibagi 2 sama dengan 0. Dan itu dipakai ke variabel, maksudnya atau list L. Gitu. Ctrl Enter, terus kita panggil fungsi, kita panggil hasilnya, result. Nah, lihat hasilnya. Ini berupa objek dari filter. Filter objek nih. Kenapa? Karena kita pakai variabel filter itu. Variabel filter, pakai fungsi filter. Gitu. Makanya ini hasilnya adalah objek filter. Terus mau dibikin hasil gimana? Karena ini dalam objek, kita harus bikin ke list. List, result, baru Ctrl Enter. Gitu. Gitu sih. Jadi yang bisa dibagi 2 itu adalah 2, 4, dan 6. Gitu ya. Gitu. Gitu sih sekilas tentang filter lambda ya. Nah sekarang map yang terakhir. Ya mirip sih map. Jadi result sama dengan, nah, kita bikin dulu fungsinya ya, lambda, lambda x, di mana x dipangkatin 3. Dan ini kita apply ke list yang tadi. Ini list yang ini nih. Itu, yang atas. Ya udah kita panggil fungsinya ya, result. Nah, kalau kayak gini doang, dia kan nggak dipakein fungsi apa-apa nih. Dia hasilnya ya objek, apa namanya, objek dari fungsi lambda aja gitu. Nah, kalau mau di return dalam bentuk objek map, ya kita pakai fungsi map. Jadi kita Ctrl Enter sekali lagi. Nah, ini fungsi map namanya. Jadi tadi filter add apa, ini map add apa, ini udah fungsinya gitu. Nah, sekarang untuk menghasilkan hasil yang benar, kita tinggal list result itu sendiri. Gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi 1 pangkat 3 ya 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini udah output yang benar. Gitu. Dan ini map object namanya. Gue lupa ngasih tahu. Ini map object. Ini filter object ya sekali lagi gitu. Oke, ya udah sampai sini aja. Biar jangan kelamaan. Ya udah sampai sini aja. Don't forget to like, comment, subscribe. Kita bakal ketemu di topik berikutnya ya, entah SQL atau Python lagi, gue lihat nanti deh. Oke, dah, bye.